Selamat sore pemirsa Suma TV. Ketemu lagi dengan saya Daeng di Bincang Santai bersama Pak Hanrason Napoleon. Selamat sore Pak Han. Selamat sore Bu Mbak Daeng ya. Daeng Diansi. Kalau Mbak Daeng berarti double dong. Daeng Diang. Oh, Daeng itu sama dengan Mbak ya? Iya. Diang. Kita langsung aja. Jadi sedikit saya perkenalkan dulu Pak Hanrason ini. Sebenarnya beliau sudah sangat terkenal sebenarnya di dunia pendidikan. Beliau seorang dosen luar biasa, arsitektur. Jurusan arsitektur di Universitas Bandar Lampung. Sedikit saya bertanya soal keahliannya Pak Hanrason di arsitektur ini. Ada kaitannya nggak Pak? Kalkulasi, karena kalkulator ya, kalau arsitektur itu ya, main matematika gitu ya, dengan apa yang sekarang Pak Han kaji dalam kitab? Saya justru merasa dengan ilmu arsitektur saya ini, saya justru merasa menjadi pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah. Berarti dia seorang arsitek, dia buat bangunan. Begitu juga Nabi Nuh, dia seorang arsitek, dia membangun kapal, mendesain. Jadi desain ini adalah satu proses mencipta yang dimiliki oleh pencipta langit dan bumi dan hanya diberikan kepada manusia. Sehingga saya di dalam desain mencipta ini sangat hati-hati. Kenapa? Karena proses mendesain ini berkaitan dengan amanat dari pencipta langit dan bumi. Jadi makanya saya cenderung tidak ingin mengkomersialkan desain. Kenapa? Karena saya tahu bahwa itulah yang sebetulnya ulama. Ulama itu adalah bukan gembar-gembor dengan ilmu, tapi rasa takut kepada pencipta langit dan bumi. Nah, karena tidak satu inci pun kejadian yang tidak karena izinnya. Ya. Kurang lebih mungkin seperti itu ya. Seperti apa yang di ayat ketiga surah Al-Fatihah kalau nggak salah, Maliki Yaumiddin, yang selama ini biasanya Pak Han bahas itu ya, bahwa maha perhitungan. Ya, raja perhitungan. Raja perhitungan. Sedikit tentang profesi beliau sebagai dosen arsitektur. Sampai di situ saya sebenarnya mau masuk ke bahasan lain. Beberapa hari ini ada polemik yang sedang terjadi di dunia religi, keagamaan, paham, dan apalah yang kadang orang sebut aliran kepercayaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa selain agama yang ada nama-namanya, ada juga aliran kepercayaan, dan harus diakui bahwa sekarang pun di KTP itu sudah digunakan ketika agamanya apa, aliran kepercayaan gitu. Nah, ada satu situasi yang menjadi perdebatan ketika sholat Idul Adha di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu oleh Profesor Dr. Panji Gumilang kalau nggak salah ya, pemilik pesantren itu. Nah, pada saat itu khatibnya yang berkhutbah itu perempuan. Nah, saya mau meminta pendapatnya Pak Han soal kedudukan perempuan ini dalam beribadah atau dalam berketuhanan. Sesungguhnya apakah memang harus ada perbedaan dengan laki-laki atau setara,
Ataukah memang perempuan ini harus dikesampingkan gitu loh, laki-laki aja yang lebih dulu? Apa seperti apa sih sehingga perempuan selalu disoroti ketika gini, seolah-olah ini paham baru bahwa perempuan ketika dia naik di mimbar lalu dia berkhotbah, kok itu menjadi cercaan, menjadi persoalan gitu loh. Nah, itu yang menurut Pak Han sendiri seperti apa sih? Jadi kalau kita ingin melihat proses penciptaan, jadi ketika penciptaan pertama, pencipta itu menciptakan manusia hanya dengan kehendaknya. Tapi pada penciptaan berikutnya yang mendapat amanah itu seorang wanita. Berarti wanita ini adalah pemegang amanat penciptaan manusia. Lalu ada nggak yang lebih tinggi daripada posisi seorang wanita yang mengandung seorang anak di hadapan Tuhannya gitu loh. Kalau memang masih ada yang lebih tinggi dari ibunya bagi seorang anak, mungkin masih bisa kita perdebatkan. Tapi kalau tidak ada ya titik gitu, tidak perlu berdebat. Ya. Sepakat, karena kembali lagi Pak Han beberapa kali kita dalam perbincangan selalu berbicara tentang Siti Hajar. Siti Hajar adalah pelopor ibu dari Nabi Ismail yang kita percaya sama-sama bahwa beliaulah yang pada akhirnya sampai hari ini pun masih diikuti gerakannya, bahkan apa yang beliau lahirkan, perjalanan dari Safa ke Marwah selama 7 kali berlari kecil mencari air ketika Ismail dalam keadaan haus, dan itulah yang diikuti di ibadah haji sampai hari ini, ternyata diimani gitu sampai hari ini. Nah, kalau bicara soal level ibadah perempuan harus dikesampingkan, kembali lagi saya sepakat dengan Pak Han tadi bahwa perempuan bisa disebut maha ketika kita sudah masuk ke wilayah rahim, bahwa kalau tidak ada perempuan maka manusia mungkin tidak akan berkembang biak di permukaan bumi. Jadi soal level beribadah dan berketuhanan itu sebenarnya nggak ada bahwa ini lebih tinggi, ini lebih rendah, ya sama, karena dua laki-laki dan perempuan menjadi seimbang, saling melengkapi gitu Pak ya. Nah, yang menjadi persoalan beberapa hari saya perhatikan di media sosial ini dan sangat ramai diperdebatkan oleh kawan-kawan pemerhati agama, pemerhati budaya, setelah naiknya hati perempuan itu berkhotbah, dan sampai sekarang sepertinya masih menjadi kontroversi. Sebenarnya nggak banyak sih yang perlu diperdebatkan soal itu Pak ya. Intinya kalau kita mengkaji posisi perempuan dalam bertuhan, dalam beribadah, sama kajiannya Pak Han soal ketinggian posisi seorang ibu. Dan pemirsa, berikutnya ini kan tadi kita membahas soal perempuan yang menjadi khatib, dan Hajar, Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan nanti pun berikutnya ini Pak, kita akan membahas Siti Maryam. Tapi saat ini karena sudah sore, kita sedikit aja dulu pemanasan. Menurut Pak Han, Siti Maryam itu seperti apa dalam pandangan Pak Han sendiri sebagai orang modern?
Jadi seorang wanita yang baik-baik harus menerima penghinaan masyarakat, dan dia tahu masyarakatnya akan menghina dia, dan dia pergi ke pinggir kota. Ini saya merinding ceritanya, karena yang mengasuh dia pun seorang nabi, namanya Nabi Zakaria. Itu tidak mampu berkata-kata ketika ada makanan di mihrab Maryam. Makanan itu disediakan oleh pencipta langit dan bumi. Sementara Nabi Zakaria ya mungkin harus masak, harus nyari makan. Jadi kita bisa melihat perbandingannya. Ini wanita-wanita di kitab, Siti Hajar, Maryam, Khadijah, termasuk Zulaiha janda, Khadijah janda. Tapi di Quran janda itu satu yang mulia. Tidak seperti yang kita sering dengar di masyarakat yang merendahkan. Justru seorang janda itu sangat mulia. Kenapa sangat mulia? Karena siapa yang ingin berpisah dari laki-laki? Tapi kadang memang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yang merupakan ujian bagi seorang wanita. Dan wanita menerima itu sebagai satu ujian, dan ketika dia mendapat ujian itu dia bergantung kepada yang menciptakannya, dan disitulah dia naik statusnya, derajatnya naik. Sehingga Al-Quran mengakui ketinggian derajat janda, bukan malah rendah. Tapi ya banyak karena orang wanita atau janda itu sendiri nggak baca kitab, nggak tahu dia. Sama dengan kita sebagai manusia, mendapat amanah untuk mengelola alam itu suatu derajat, bisa mencipta, bisa berpikir, bisa bicara. Tapi kadang kita nggak tahu, kita gunakan sembarangan. Ya itulah demokrasinya pencipta. Dia kasih kekuasaan lalu dia bebaskan. Jadi dikasih hak khalifah. Kita ini dikasih hak khalifah. Mau dipakai untuk kebaikan silakan, mau untuk keburukan silakan. Tapi ada perhitungannya begitu. Kembali lagi ke arsitektur, kalkulasi. Selalu Pak Han selalu menggiring ke kalkulasi sains. Iya. Jadi pemikiran Pak Han di beberapa kalangan sudah pasti belum banyak bisa diterima. Tentang bedah beberapa ayat, dan itu nanti akan kita lanjutkan terus di beberapa podcast lagi ke depan. Berikut pula dengan lahan yang sedang kita tempati bincang-bincang, karena memang kita sengaja di ini ya, bincang santai sambil makan-makan gitu ya. Ya, jadi kita tidak bicara masuk surga ya, tapi kita seperti di kitab dibilang jannah. Jannah itu kebun. Ya alhamdulillah kita sekarang berada di kebun jannah. Cuman di kitab tuh dijelaskan bahwa di sana buahnya selalu ada. Lalu airnya itu seperti anggur yang tidak memabukkan ya. Kalau di sini masih air white coffee. Jadi soal masuk kan bahasanya kan masuk surga, berarti bisa keluar juga dong ya, keluar masuk surga gitu ya. Nah, ini kan surga itu diciptakan, Iya. kita sendiri yang ciptakan, kurang lebih mungkin begitu ya. Kalau untuk sederhananya, karena kalau untuk kita membayangkan surga setelah kita meninggal kan belum ada yang belum nyampe kan, dan belum ada yang lapor gitu loh. Sebetulnya Apa gimana Pak? posisi jannah adalah posisi nikmat. Jadi nikmat, kebahagiaan itu ya memang nggak perlu diceritakan karena hanya bisa dinikmati. Dirasa gitu ya. Kalau diceritain makin gak jelas. Nah, oke, karena udah mulai gerimis dan sudah semakin sore,
Terima kasih Pak Hanrason, terima kasih Ibu sudah nerima kami makan ikan bakar. Terima kasih pemirsa. Berikutnya lagi kita akan terus ngobrol dengan Pak Han dengan banyak kajian dan bedahan beliau dan tidak lepas dari kitab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.